Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum kita ujian tengah semester, dan pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai konsep biaya Islami. Oh ya, sebelumnya kita buka seperti biasa agar apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan. Silahkan mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan konsep biaya Islami, perlu kita pahami bahwasannya dalam Islam kita tidak mengenal yang namanya riba. Maksudnya riba atau bunga itu tidak masuk dalam konsep biaya dalam produksi dalam Islam. Oleh karena itu kita harus mengenal dulu sebenarnya tipe-tipe riba itu seperti apa. Kita lihat bagaimana tipe-tipe riba itu. Yang pertama ada riba fadl, ada riba nasiah, dan ada riba jahiliyah. Kenapa ini dilarang riba fadl? Karena riba fadl lebih ke arah gorornya atau nggak jelas, ketidakjelasan bagi kedua belah pihak. Sementara faktor penyebab riba nasiah tidak diperbolehkan adalah karena returnnya muncul bersama resiko atau pendapatan muncul bersama biaya. Sementara riba jahiliyah itu memberi pinjaman sukarela secara komersil karena setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba. Jadi dia itu riba dasar yang memang mengambil manfaat dari pemberian pinjaman. Nah, cara menghilangkannya pertama adalah kedua belah pihak. Kalau untuk riba fadl, kedua belah pihak harus memastikan faktor-faktor kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan itu harus jelas gitu, memperjelas itu. Kemudian kalau untuk riba nasiah, kedua belah pihak membuat kontrak yang merinci hak dan kewajiban masing-masing yang menjamin tidak ada satu pihak pun yang mendapat return tanpa menanggung resiko atau menikmati pendapatan tanpa menanggung biaya. Jadi masing-masing jelas gitu ya biayanya, kemudian siapa yang menanggung resikonya, siapa yang menanggung biayanya. Kemudian untuk riba jahiliyah ini adalah jangan mengambil manfaat dari akad transaksi yang bersifat menolong atau tabaruk atau kebaikan. Kalau ingin mengambil manfaat maka gunakanlah akad bisnis, tijaroh, bukan akad kebaikan. Jadi akadnya jangan menggunakan, kalau ingin mengambil keuntungan jangan menggunakan akad tabaruk. Kemudian di sini ada beberapa perbedaan kenapa antara bunga dengan bagi hasil. Jadi dalam Islam itu kan akad itu ada akad tabaru yaitu tolong menolong, dan ada akad tijaroh. Kalau akad tabaru karena dia tolong menolong maka si yang menolong itu tidak berhak mengambil manfaat karena jatuhnya menolong, tidak berhak mengambil manfaat atas dana yang diberikannya. Biasanya ini dalam bentuk qard atau pinjaman. Jadi kalau misalnya kita meminjamkan uang karena seseorang itu membutuhkannya, maka kita tidak boleh meminta kelebihan atau jasa atas peminjaman uang tersebut. Nah, yang kedua ada akad tijaro. Akad tijaro ini maka diperbolehkan untuk mengambilkan keuntungan. Biasanya salah satunya adalah dengan menggunakan kerjasama, tetapi bedanya akad tijaro dengan pinjaman dalam konteks tabaru adalah biasanya sama-sama menanggung resiko gitu. Jadi yang memberikan investasi dana dengan yang diberikan investasi dana atau mudoribnya itu sama-sama memberikan ada resiko yang ditanggung oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu biasanya akadnya itu akad kerjasama seperti misalkan mudorobah atau musyarakah, dan biasanya yang didapatkan dari, bukan biasanya, memang seharusnya yang didapatkan dari akad tersebut adalah bagi hasil.
Jadi dasarnya adalah musyarakah atau sirkah atau kerjasama. Nah, dari akad kerjasama ini muncullah mudharabah, kemudian muncul juga ya mudharabah. Nah, mudharabah itu kondisi di mana 100% pendanaan dari investor, sementara musyarakah itu jumlah pendanaannya atau permodalannya tidak 100%, tapi dalam persentase tertentu. Mudharabah juga musyarakah juga tidak hanya dalam bentuk uang, bisa juga dalam bentuk jasa gitu. Biasanya seperti itu. Nanti dibagi hasilkan sesuai dengan kesepakatan atau akad. Nah, bagaimana kita membedakan? Sekarang kita melihat perbedaan antara suku bunga atau bunga dengan bagi hasil. Pertama, penentuan bunga biasanya dibuat sebelumnya pada waktu akad tanpa berpedoman kepada untung rugi. Jadi kalau misalnya kita pengen berapa persen nih untungnya, itu ditentukan sebelum terjadinya atau pelaksanaan pekerjaan tersebut. Jadi ditentukan dulu tanpa kita mengetahui apakah usaha itu rugi atau untung, sudah ditentukan terlebih dahulu 10% atau 20% seperti itu. Sementara besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada untung rugi. Jadi ininya adalah lebih kepada keuntungan atau rugi gitu. Jadi besarnya rasio bagi hasil ini nanti kita lihat bagaimana berbedanya antara rasio, walaupun sama-sama dalam bentuk persen, tetapi berbeda antara rasio bagi hasil dengan penentuan bunga. Nah, rasio bagi hasil biasanya kita, kalau bunga udah misalnya satu pihak. Jadi kalau misalnya kita ketentukan 20%, maka 20% bagi yang menerima dananya saja. Sementara kalau bagi hasil itu bagi kedua belah pihak, gitu, baik bagi yang pengelolanya ataupun bagi yang memberikan modalnya atau investornya. Nah, biasanya dalam Islam, jumlah penentuan rasio bagi hasil itu akan ditentukan besarannya lebih banyak pengelolanya dibandingkan dengan pemberi modalnya. Misalkan 30-70% itu bagi pengelolanya, 30% itu bagi yang memberikan modalnya, atau 40-60 tergantung pada kesepakatan pada saat akad. Kemudian yang kedua perbedaannya adalah besaran persentase bunga ditentukan sebelumnya berdasarkan jumlah yang dipinjamkan. Sedangkan bagi hasil berdasarkan keuntungan sesuai dengan rasio yang disepakati. Jadi kalau bunga itu biasanya dari pokok uang yang dipinjamkan. Misalkan kita meminjamkan 1 juta, maka 1 juta itulah yang dipersenkan, jadi 20% dari 1 juta, maka dia harus mengembalikan sebanyak 1.200.000. Sementara kalau bagi hasil itu ditentukan dari keuntungan. Misalkan dia meminjamkan melakukan pembiayaan dengan bagi hasil dengan modal sebesar 1 juta rupiah. Nah, itu tidak dihitung dari 1 juta rupiahnya, tapi dari keuntungannya. Misalkan keuntungan dari pelaksanaan bisnis tersebut adalah 200.000, maka penentuan misalkan 40-60 itu dari 200.000 itu, sehingga misalkan investornya mendapatkan 80.000, sementara yang mengelolanya mendapatkan 120.000. Jadi bukan dari pokoknya, tetapi dari keuntungan yang diperoleh hasil aktivitas bisnis tersebut. Yang ketiga, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan meningkat. Sebaliknya, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan. Jadi kalau misalkan pada bunga itu cenderung lebih stabil, maksudnya berapapun dia keuntungannya nggak peduli. Tapi pun sebaliknya, ketika dia rugi pun tidak peduli gitu. Yang penting dia mengembalikan uang seperti itu. Tapi dalam konsep bagi hasil, semakin besar laba yang diperoleh, maka akan semakin besar bagi hasil yang akan diperoleh. Misalkan bagi hasil keuntungan 1 juta, ya berarti bagi hasilnya akan lebih besar juga dibandingkan ketika dia keuntungannya cuma 100.000. Jadi akan meningkat seiring dengan peningkatan keuntungan atau pendapatannya. Kemudian yang keempat, jika terjadi kerugian, ditanggung si peminjam saja pada suku bunga berdasarkan pembayaran bunga tetap yang dijanjikan. Sementara
jika pada bagi hasil jika ada kerugian ditanggung kedua belah pihak sesuai dengan rasio bagi hasil yang dibuat gitu. Jadi keuntungannya kerugiannya pun ditanggung sebesar rasio tersebut. Kemudian kelima, keberhasilan usaha menjadi perhatian bersama. Kalau dalam suku bunga itu tidak diperhatikan. Jadi kenapa? Karena memang pokoknya pasti akan dikembalikan. Sementara kalau misalkan dalam bagi hasil karena ada kerugian yang ditanggung bersama, maka si investor menjadi lebih concern terhadap dana yang disalurkannya. Kemudian tidak ada yang meragukan sistem bagi hasil dan melaksanakan surat Al-Luqman ayat 34 itu dalam bagi hasil. Kalau bunga umumnya agama mengecamnya dan berlawanan dengan Quran surat Luqman ayat 34. Kedua, perbedaan bunga dengan margin atau keuntungan. Kalau tadi bagi hasil dari akad-akad kerjasama, sekarang ada margin. Margin itu didapatkan kalau akadnya jual beli atau keuntungan. Biasanya murabahah itu margin basisnya. Kemudian setiap akad-akad jual beli itu basisnya yang diperoleh dalam Islam itu margin atau kelebihan. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah kalau bunga yang dijadikan objeknya itu adalah uangnya, sementara kalau margin yang dijadikan objeknya itu adalah barang. Jadi tidak mungkin jual beli tanpa ada barang. Sementara kalau bunga itu uang, pokoknya jumlah uangnya aja. Dia butuh uang 1 juta, maka dikasih jumlah uang maka 1 juta gitu. Maka objeknya itu adalah uang 1 juta. Sementara kalau misalnya dalam margin harus ada barangnya dulu, misalnya handphone. Ya berarti objeknya itu adalah handphonenya. Harga handphonenya berapa? 1 juta misalnya kan. Ya itu dari 1 juta itu berapa keuntungan dari yang akan membayarkan itu. Misalkan belinya aslinya 1 juta, keuntungannya 20%, berarti 1.200.000. Nah, berarti yang 200.000 adalah keuntungan atau kita sebut dengan marginnya gitu. Kemudian si karakter yang kedua, bunga itu bisa berubah secara sepihak. Artinya bank bisa tiba-tiba menaikkan bunga, sementara kalau margin itu tidak bisa berubah. Kalau sudah ditentukan di awal akad bahwa dia barangnya itu keuntungannya bagi yang memberikan dana atau pembiayaannya itu 10%, maka sampai barang tersebut selesai dibayarkan lunas oleh si debitor, atau bukan debitor sih, dari yang orang melakukan pembiayaan, maka itu akan flat atau tetap. Kemudian kalau bunga biasanya tidak terkait dengan sektor real. Karena apa? Sektor real dan moneternya terpisah. Sementara kalau margin itu sangat terkait sektor real, karena kalau tidak ada barangnya tidak mungkin dana tersebut dicairkan. Kemudian yang keempat, riba itu diharamkan dalam Islam. Kalau di dalam margin itu dihalalkan, kan keuntungan dalam jual beli itu diperbolehkan. Yang kelima, margin dan harga tidak berubah. Kalau yang di bunga, bila macet maka akan bunga berbunga gitu. Jadi bunganya menjadi lebih besar lagi. Dalam konsep ekonomi, bagaimana konsep biaya Islam? Dalam konsep ekonomi konvensional, penyertaan bunga disertai dengan pengenaan sistem bunga dari pemilik modal pada produsen. Biasanya biaya bunga itu akan menambah fixed cost, karena biasanya biaya bunga atau pinjaman itu dialokasikan untuk investasi fixed cost kayak bangunan, kemudian alat mesin pabrik dan sebagainya, karena sifatnya tetap. Artinya berapapun jumlah output yang diproduksi, bunga tetap harus dibayar. Keberadaan bunga dapat menyebabkan kenaikan total cost dari total cost menjadi total cost 1 dan menambah jumlah output titik BEP dari Q1 menjadi Q2. Ini bagaimana konsep break even point dengan interest dengan bunga. Jadi kalau kita tidak meminjam uang,
itu fixed cost-nya berada di sini. Nah, kalau kita meminjam uang, maka nanti karena dia bunga itu membebani fixed cost, maka dia akan berada di yang titik merah, dia lebih tinggi daripada fixed cost-nya. Otomatis karena dia lebih tinggi, maka break even point-nya akan berubah. Yang awalnya break even point itu di titik sini, berubah menjadi di titik sini. Nah, dan ini menggeser kalau pada saat misalkan tanpa bunga itu berada di Q1, sementara kalau dengan bunga menjadi di Q2, sehingga keuntungannya menjadi lebih banyak barang yang harus dia jual gitu, seperti itu. Nah, bagaimana biaya produksi dalam Islam? Dalam Islam, biaya produksi itu dibagi menjadi 3, ada yang dengan revenue sharing, profit loss sharing, atau profit sharing. Jadi ada 3, ada revenue sharing, profit sharing, sama profit loss sharing. Nah, revenue sharing itu adalah mekanisme bagi hasil di mana seluruh biaya ditanggung oleh produsen, sementara pemilik modal sama sekali tidak menanggung biaya tersebut. Ini akan merubah garis total revenue yang akan berputar searah jarum jam dengan sumbu putar di titik origin. Besar kecilnya putaran garis tergantung pada nisbah dan bagi hasil yang kepada pemilik modal sesuai yang disepakati. Kita lihat di sini. Ini revenue sharing. Jadi biasanya revenue sharing itu berdasarkan revenue atau penerimaan, jadi tidak didasarkan kepada keuntungan. Nah, biasanya misalkan ini yang pertama, total revenue yang merah ini adalah total revenue tanpa revenue sharing. Nah, yang biru ini adalah total revenue dengan yang merah ini total revenue dengan revenue sharing, yang biru total revenue tanpa revenue sharing. Nah, fixed cost seperti biasa. Kemudian karena di dalam Islam itu didapatkan sesuai dengan apa namanya itu, didapatkan sesuai dengan aktivitas yang dilakukan bagi hasilnya, maka yang pertama adalah yang bisa dilakukan, ini total revenue sesungguhnya nih. Ini total revenue sesungguhnya. Di sini break even point-nya. Nah, untuk membayarkan bagi hasilnya, maka dibikin total revenue tanpa revenue jadi dia dibikin lebih rendah dari total revenue seharusnya yang diterima oleh perusahaan. Kenapa? Karena itu harus dikurangi dengan beban-beban terlebih dahulu, sehingga total revenue-nya di sini dikurangi revenue sharing. Nah, ini maka muncullah break even point dengan revenue sharing. Jadi kalau misalnya total revenue-nya itu 1 juta, karena ada biaya-biaya, kita kurangi dulu sebagian biaya-biaya yang disepakati dalam akad, sehingga revenue-nya didapatkan adalah 1 juta dikurangi biaya itu, misalkan kan biayanya tuh 20%, jadi 800.000. Jadi revenue-nya yang dihitung adalah dari 800.000-nya gitu, tidak dari 1 juta rupiah gitu. Nah, itu dari 800.000 itu baru dihitung berapa bagi hasilnya begitu. Atau bisa saja jadi 60%-nya cuma 60%-nya gitu. Profit sharing dengan akad mudharabah adalah mekanisme bagi hasil yang hanya dibagikan bila ada keuntungan gitu. Kalau misalnya tidak ada keuntungan, itu maka tidak akan ada pembagian bagi hasil. Jadi even ini lihat fixed cost tidak berubah walaupun kita ada pembiayaan, sehingga ini tidak akan menggeser si kurvanya, tetapi nanti pembagian bagi hasilnya setelah misalkan ini total revenue. Nah, total revenue bertemu dengan total cost, maka terjadi break even point. Setelah break even kan ada keuntungan, ada profitnya. Nah, jadi dihitungnya setelah sini gitu, sehingga kurvanya akan seperti tanpa tanpa ada biaya
pembiayaan, tapi setelah mendapatkan keuntungan, profitnya dihitung sesuai dengan bagi hasil. Di sini di profit sharing itu bedanya adalah dia tidak membagikan kerugian. Jadi kalau ada kerugian tuh hanya ditanggung. Profit sharing ini daerah kerugian ini ditanggung bersama dengan si mudoribnya dengan mudorib dan pemodal atau investornya. Ya, ketika ada keuntungan juga di-share. Kerugian dan keuntungan sama-sama di-share sesuai dengan besaran bagi hasil, rasio bagi hasil. Nah, efisiensi produksi dengan minimalisir biaya dan output tertentu. Efisiensi dilakukan dengan cara menentukan lebih dahulu jumlah output yang akan ditargetkan, tapi biaya belum ditentukan dengan menggunakan asumsi bahwa tingkat kuantitas output telah tertentu, maka akan terlihat bahwa biaya total sistem bagi hasil akan lebih rendah dari sistem bunga gitu. Kenapa? Karena dalam sistem bunga itu dia langsung masuk fixed cost sehingga meningkatkan fixed cost-nya dan peningkatan fixed cost itu akan mendorong BEP-nya menjadi jauh lebih tinggi. Ketika BEP jauh lebih tinggi, otomatis keuntungan yang diperoleh perusahaan menjadi lebih rendah gitu. Makanya sebetulnya dari efisiensi produksi sistem bunga itu tidak hasil. Di sini nih penjelasannya, karena kalau dalam sistem konvensional dia akan meningkatkan fixed cost, maka total cost-nya juga akan meningkat pada akhirnya. Ketika total cost meningkat, maka jumlah break even point-nya harus menjadi lebih tinggi gitu. Nah, ketika ini lebih tinggi break even point-nya, artinya ya tingkat keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan tersebut menjadi lebih